Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan salawat serta salam kita aturkan juga kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa kita sudah memasuki kajian Pekan Anies Kariman pekan ke-156 dengan kemudian Akademi Spiritual Muslim yang temanya pada kesempatan pagi kali ini yaitu berpikir level 2 ya, mencari kebenaran dengan hal yang gaib. Kemarin pekan lalu ya kita membahas berpikir level 1, mencari kebenaran secara langsung, dan sekarang kita akan mencari kebenaran secara tidak langsung. Nah, alhamdulillah masih dibersamai oleh guru kita yaitu Ustadz Dwi Condro Tirono yang senantiasa kita doakan dan kita harapkan beliau diberikan kesehatan selalu, dan yang kita harapkan juga beliau dimanapun berada diberikan keberkahan dan juga kelancaran dalam setiap aktivitasnya. Amin ya rabbal alamin. Dan tentunya doa kita buat diri sendiri juga, mudah-mudahan Allah berikan kelancaran buat segala aktivitas kita. Baik Bapak Ibu sekalian, kita buka terlebih dahulu forum kita pada kesempatan pagi kali ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah kajian pagi hari ini sampai jam 10. Jadi silahkan jika ada pertanyaan pekan lalu yang belum terjawab atau jika mau bertanya silahkan nanti ditulis di kolom chat agar bisa kami bacakan, atau juga bisa bertanya secara langsung juga boleh ya. Baik, mungkin Ustadz izin langsung saja mungkin kami persilahkan kepada guru kita yaitu Al-Mukarram Al-Ustadz Dwi Condro Triyono, kepada beliau kami persilahkan. Monggo Ustadz. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan kajian kita. Hari ini kita sudah sampai kepada teori berpikir tingkat 2. Menyambung dari apa yang sudah kita sampaikan sebelumnya, kenapa kita harus belajar teori berpikir? Jawabnya adalah dalam rangka menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mendasar dari hidup kita secara benar, bahkan secara pasti benar. Oleh karena itu, jangan sampai kita salah di dalam menjalani hidup. Begitu kita salah langkah, resikonya nanti bisa sangat besar. Bisa salah dalam seluruh hidup kita, bahkan bisa salah di dalam akhirat kita. Oleh karena itu, seharusnya setiap manusia yang sudah diberi akal oleh Allah itu benar-benar mau menggunakan akalnya secara optimal sehingga tidak salah di dalam melangkah. Baik, kita langsung masuk ke materi. Teori berpikir tingkat 2 nanti digunakan untuk memecahkan akidah 1 ya. Teori berpikir tingkat 2 ini digunakan untuk menjawab fakta-fakta yang tidak bisa terindra secara langsung. Jadi mungkin kalau ada yang tanya kenapa harus dibedakan antara berpikir kok ada tingkat 1, ada tingkat 2, ada tingkat 3. Pembedaannya itu ada pada objek fakta yang difikirkan. Kalau faktanya terindra langsung, itu berpikir tingkat 1. Kalau faktanya tidak bisa diindra secara langsung, itu berpikir tingkat 2. Yang tidak dipelajari dimanapun juga itu memang berpikir tingkat 3. Terus faktanya apa? Berpikir tingkat 3 itu nanti kita bahas sendiri. Baik, kita masuk berpikir tingkat 2. Berpikir tingkat 2 itu ketika manusia ingin mengetahui kebenaran dari fakta-fakta yang tidak bisa langsung terindra, yang disebut fakta-fakta yang gaib. Ini berpikir tidak langsung. Contohnya apa? Misalnya dia ingin tahu sesuatu yang ada di balik tembok.
Ada kambingnya atau tidak. Nah, walaupun cuma di balik tembok, ini sudah gaib, tidak terindra secara langsung. Ingin tahu apa yang ada di dalam tanah. Ini mengandung minyak atau tidak. Ingin tahu apa yang ada di dalam samudera. Ada Nyai Roro Kidulnya atau tidak. Ingin tahu apa kandungan bumi. Apakah ada emasnya atau tidak. Ingin tahu apa yang ada di balik langit. Apakah ada surga dan neraka. Jadi apakah surga itu ada atau tidak. Ingin tahu Tuhan itu ada atau tidak. Semuanya ini adalah fakta-fakta yang tidak terindra secara langsung. Nah, bagaimana kita bisa berpikir mencari kebenaran untuk fakta-fakta yang tidak terindra secara langsung ini? Nah, kita perlu tahu teorinya sedikit saja. Dan itu sebenarnya sangat mudah. Semua orang pasti bisa melakukan. Jadi kalau mau diringkas, fakta gaib itu ada 3 kemungkinan. Sesuatu yang tersembunyi, atau sesuatu yang dalang, tapi juga ada yang sesuatu yang sudah lampau. Itu disebut gaib. Misalnya, kita ingin tahu Indonesia benar apa tidak pernah dijajah Belanda. Gaib. Ini cuma cerita-cerita atau mitos-mitos atau beneran. Nah, kalau kita ingin tahu kebenarannya, itu harus berpikir tingkat 2. Benarkah Inggris pernah jajah Indonesia? Benarkah Jepang pernah menjajah Indonesia? Benarkah dulu Majapahit menguasai Nusantara sampai ke Thailand? Benarkah Islam dulu disebarkan oleh Wali Songo? Benarkah Wali Songo itu jumlahnya Songo? 9. Itu fakta-fakta yang gaib. Termasuk sesuatu yang akan datang. Itu juga masih gaib. Nanti presiden ke-8 ini dari 01, 02, atau 03. Ini masih gaib. Walaupun sudah ada yang memberi ucapan selamat. Wah, selamat 02. Sampai dikasih bintang 4. Pokoknya oke gas, oke gas. Masih gaib, masih gaib. Yang menang 01, 02, 03, atau 04. Masih gaib. Terus benarkah tahun 2045 Indonesia mau menjadi negara superpower, Indonesia emas? Atau malah sudah hilang dari peta bumi dunia? Itu masih gaib. Negara Israel apakah hilang atau malah Palestina yang hilang? Itu masih gaib. Itulah fakta-fakta yang gaib dan manusia ingin tahu kebenarannya. Nah, yang disebut berpikir tingkat 2 itu ketika manusia ingin tahu kebenaran gaib itu yang disebut dengan berpikir, tidak menggunakan perasaan, tidak menggunakan halusinasi, tidak berkhayal, tidak menduga-duga, tidak mantep-mantepan. Saya mantepnya 02 yang menang. Nah, itu masih menggunakan perasaan. Saya mantepnya 01 yang menang. Nah, itu masih pakai perasaan. Saya mantepnya 04 yang menang. Itu halusinasi. Nah, syarat manusia disebut berpikir tingkat 2 bukan berkhayal ya. Ternyata hanya satu saja syarat, yaitu ada dalilnya. Itu aja sebenarnya yang disebut berpikir tingkat 2. Jadi, kenapa kebanyakan manusia itu sesat? Dan kebanyakan kenapa manusia tersesat?
kesesatan manusia atau ketersesatan manusia itu kebanyakan berhubungan dengan yang gaib itu. Makanya harus hati-hati dengan sesuatu yang gaib. Nah, yang disebut berpikir yang gaib itu tinggal mengatakan satu pertanyaan saja. Kok Anda mengatakan seperti itu, dalilnya mana? Dalil itu bahasa Arab. Bahasa Indonesianya, dalil itu penunjuk. Oleh karena itu, yang disebut manusia berpikir, kalau ada pernyataan terhadap sesuatu yang gaib itu, mau menanyakan dalilnya. Misalnya aja yang mudah ya. Kalau kita ke Yogyakarta, terus ke pantai selatan, itu biasanya suruh hati-hati kalau ke pantai selatan. Banyak orang yang hilang karena apa? Karena diambil oleh Nyai Roro Kidul. Mungkin orang pantai selatan percaya itu. Tapi kepercayaannya pasti dengan perasaan. Kenapa? Karena tidak pernah mengajukan. Akalnya tidak pernah digunakan untuk berpikir. Benarkah Nyai Roro Kidul itu ada? Siapapun yang berani mengatakan ada, langsung tanyakan saja, dalilnya mana? Dalil itu penunjuk ya. Kalau sekarang itu kita menyebut dalil kan identik Quran dan Sunnah. Quran dan Sunnah itu dalil. Tapi dalil itu tidak hanya Quran dan Sunnah. Karena dalil itu istilah umum bahasa Arab ya. Penunjuk. Kalau berani mengatakan di Gunung Merapi ada mak lampir, dalilnya mana? Kalau berani mengatakan di bawah tanah ini ada emasnya, dalilnya mana? Jangan langsung digali. Pengeboran itu biayanya mahal. Dalilnya mana? Nah, itu yang disebut berpikir tingkat dua. Ya sudah, cuma itu aja. Selesai. Ada pertanyaan? Tidak ada, cukup sekian. Sehingga yang disebut berpikir tingkat dua itu adalah menilai dalil. Dari dalil yang diajukan, maka akal itu bisa bekerja. Otomatis akal bisa menyimpulkan. Ini hebatnya akal buatan Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah memberikan hukum akal. Kalau diajukan dalil, akal itu bisa memberi 3 penilaian. 1, 2, dan 3. Kenapa begitu? Itu sudah hukum akal. Semua akal manusia bekerjanya sama. Nanti kalau ada yang beda, itu akalnya yang error. Nggak usah dibicarakan. Kalau akalnya error itu termasuk orgil. Orang gila. Begitu diajukan dalil, itu akal langsung bisa merespon. Ini pasti benar, ini mungkin benar, dan ini pasti salah. 3 kemungkinan. Pasti benar, mungkin benar, dan pasti salah. Dan hasilnya itu semua manusia sama. Mau yang doktor, mau yang profesor, mau orang yang nggak sekolah, asal punya akal, diajukan dalil, kesimpulannya hanya 3 kemungkinan. Pasti benar, mungkin benar, atau pasti salah. Oke, kita bahas lebih dalam. Apa syarat dalil? Jadi ternyata dalil juga nggak sembarangan. Ini dalilnya, nggak sembarangan. Syarat dalil itu harus terindra secara langsung. Syarat dalil itu harus diperoleh dari pemikiran tingkat 1. Yang terindra secara langsung. Misalnya saya sekarang di dalam ruangan, di dalam rumah. Kalau melihat ke atas nggak kelihatan apa-apa. Tiba-tiba ada suara, "Wues!" Suara pesawat.
Suara pesawat itu tertangkap oleh indera pendengaran. Maka saya bisa berpikir tingkat 2. Ada pesawat yang lewat di atas rumah saya. Kenapa? Karena ada dalilnya. Dan syarat dalil terindra secara langsung melalui telinga kita. Saya di dalam ruangan tertutup di studio. Di belakang saya bisa berpikir, oh istri saya sedang memasak. Walaupun saya nggak melihat. Kenapa? Karena ada dalilnya, yaitu bau masakan yang tercium di hidung saya. Bau yang tercium itu namanya dalil. Kenapa dalil? Karena terindra secara langsung dengan indera penciuman. Walaupun saya tidak melihat apa yang ada di dalam dapur, tapi saya bisa berpikir tingkat 2, istri saya sedang memasak. Misalnya di kejauhan saya melihat ada asap membumbung tinggi. Maka saya bisa berpikir bahwa di sana ada kebakaran. Oh, ada rumah yang terbakar itu. Walaupun saya nggak melihat, saya melihat dalilnya, yaitu apa? Asap yang terindra secara langsung. Nah, itu namanya dalil. Berpikir tingkat 2 itu sangat simpel, sangat mudah. Dan seharusnya setiap manusia itu bisa berpikir tingkat 2 secara mudah. Makanya nanti pertanggungjawaban dari Allah terhadap akal itu sangat berat kalau tidak mau menggunakan secara baik. Dan nanti tidak ada alasan. Kan nggak pernah kuliah, saya cuma sampai SMA atau cuma sampai SD. Saya bukan dokter, bukan profesor. Saya nggak bisa berpikir tingkat 2, nggak ada alasan. Semua orang yang akalnya normal bisa berpikir tingkat 2. Kalau sampai dia tersesat, nggak ada ampun lagi. Makanya yang kena itu nanti surat Al-A'raf 176 yang dulu sudah kita bahas. 179 ya. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Lahum qulubul la yafqahuna biha. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Walahum adzanun la yasma'una biha. Ulaika kal an'am balhum adol. Ulaika humul ghafilun. Kena ayat itu. Dia diberi akal, diberi mata, diberi telinga. Kenapa tersesat? Nanti akan disiksa di dalam neraka jahanam. Gara-gara nggak mau berpikir. Dan nggak ada alasan. Saya bukan sarjana, nggak ada alasan. Semua yang punya akal pasti bisa berpikir tingkat 2. Karena syaratnya cuma satu. Yang penting ada dalilnya atau mencari dalilnya. Jadi kalau ada orang mengatakan, hati-hati di sana ada Nyai Roro Kidul. Kalau kita nggak percaya, gimana mencari tahu itu benar apa salah informasi itu? Kan cari dalilnya. Ada nggak dalilnya? Kalau nggak ada ya jangan dipercaya. Ya sudah gitu aja berpikir tingkat 2. Itu syarat dalil. Kemudian kalau mau diteorisasikan itu penilaian dalil. Nah, kalau penilaian dalil ini tadi ada 3 kemungkinan. Pasti benar, mungkin benar, dan pasti salah. Kalau diteorikan yang disebut pasti benar itu syaratnya apa? Pasti benar kalau akal hanya ada satu alternatif membenarkan. Kalau hanya ada satu alternatif membenarkan, maka kesimpulannya pasti benar. Bahasa Arabnya wajib akli. Nomor 2,
Kalau ada lebih dari satu alternatif membenarkan, maka kesimpulannya jaiz akli. Mungkin benar, mungkin salah. Nomor 3, kalau tidak ada alternatif membenarkan, maka jawabnya mustahil akli, pasti salah. Itu kalau mau dibuat rumusnya. Sebenarnya kalau nggak dibuat rumusnya pun, akal sudah bisa kerja sendiri. Langsung bisa menyimpulkan sendiri. Ini pasti benar. Dan seluruh yang punya akal pasti bisa menyimpulkan hal yang sama. Ini pasti benar. Nggak perlu dipaksa. Kalau akal mengatakan pasti benar, ya semua yang punya akal pasti mengatakan pasti benar juga. Seperti yang kemarin kita contohkan. Kalau 1+1 sama dengan 2, itu pasti benar, maka semua akal mengatakan pasti benar. Kalau ada orang mengatakan 1+1 sama dengan 3, itu mungkin pegawai KPU. Mungkin, mungkin. Mohon maaf yang dari KPU. Karena mungkin pelajaran matematikanya beda. Dan itu dianggap manusia tidak berakal. 2+73 sama dengan 273. Namanya matematikanya orang KPU. Itu diketahuan anak SD gitu. Baik, sekarang contoh-contoh ya. Kita mulai contoh yang pertama, yaitu sesuatu yang sembunyi atau terhalang. Misalnya kita disuruh berpikir tentang apa yang ada di balik tembok. Misalnya di belakang saya ada tembok. Silahkan berpikir tentang sesuatu yang ada di balik tembok, yaitu sesuatu yang tersembunyi. Oke, kalau sudah dipikir, kemudian ada orang yang memberi pernyataan. Ini untuk ngecek nalar kita udah jalan apa belum. Kalau ada orang yang mengatakan, di balik tembok ini ada kambing, maka yang mendengar pernyataan ini bisa menilai apakah ini kambing ya, bukan kucing ya. Nilainya apakah pasti benar, mungkin benar, atau pasti salah. Di balik tembok ada kambing. Nilainya pasti benar, mungkin benar, atau pasti salah. Nah, ini hanya sebagai uji coba. Kalau offline biasanya saya tanya langsung. Jawabnya apa? Jawabnya adalah kalau ada yang berani menjawab, itu berarti tidak berpikir. Kenapa tidak berpikir? Karena tidak ada dalilnya. Ini hanya test case saja, uji coba. Kalau ada orang membuat pernyataan, jangan langsung dijawab. Kalau mau berpikir tingkat 2. Karena yang disebut berpikir tingkat 2, syaratnya apa? Harus ada dalilnya. Kalau tidak ada dalilnya, berarti tidak berpikir. Berarti pakai perasaan. Misalnya menjawab, di balik tembok ini ada kambing. Benar apa salah? Salah. Kok bisa mengatakan salah? Ya saya mantapnya nggak ada. Nggak pernah ada kambing di balik tembok. Itu mantep-mantepan. Itu bukan berpikir. Atau mengatakan benar. Karena biasanya ada kambing. Itu pakai perasaan. Yang disebut berpikir tingkat 2 harus ada dalilnya. Setiap ada orang membuat pernyataan tentang sesuatu yang gaib, harus ada dalil.
Kalau nggak ada dalilnya, berarti itu hanya perasaan. Nah, sekarang kalau ada dalilnya, misalnya dalilnya terdengar ya, ini apa? Kambing mengembik. Mbek, misalnya gitu. Persis enggak? Nah, kalau ada suara mbek, sekarang silahkan berpikir. Kalau ada suara kambing kayak gitu, nilainya apa? Pasti benar, mungkin benar, atau pasti salah. Nah, ini akal, semua akal pasti bisa menilai. Kalau mendengar di balik tembok ada suara kambing mengembik. Mbek, nilainya apa? Kalau ada jawaban yang beda, berarti akalnya yang salah. Jawabnya adalah jaiz akli. Mungkin benar, mungkin salah. Kenapa jaiz akli? Tadi rumusnya apa? Kalau ada lebih dari satu alternatif membenarkan, berarti nilainya mungkin benar, mungkin salah. Kalau kita mendengar suara mbek, kemungkinan pertama apa? Suara kambing. Kemungkinan kedua, suara tetangga saya. Mbak. Kemungkinan ketiga, suara rekaman. Tape recorder. Kalau ada lebih dari satu alternatif membenarkan, berarti nilainya apa? Mungkin benar, mungkin salah. Tidak bisa dipaksa, pasti benar. Pasti ada kambingnya. Nggak bisa, namanya akal manusia. Selama masih ada alternatif membenarkan, tetap nilainya jaiz akli. Mungkin benar, mungkin salah. Ya bisa aja nggak ada kambingnya, tapi ada suaranya. Itu rekaman. Kan berarti nggak ada kambing. Akal manusia itu nggak bisa dipaksa-paksa. Akal itu bisa. Makanya rakyat Indonesia banyak yang belum yakin nol itu menang tenan atau tidak. Dalilnya belum kuat. Masih pakai quick count. Quick count ribut pakai real count. Ribut lagi. Andalan terakhir apa? Manual count. Nanti manual count ribut lagi. Butuh C1. C1 ribut lagi ya udah. Yang menang 04 aja lah. Ribut apa sih? Dalil sebenarnya. Quick count bisa nggak jadi dalil? Real count bisa nggak jadi dalil? Manual count bisa nggak? Sebenarnya dalil yang paling akurat ya C1 itu yang paling. Cuma kalau ngitung C1 itu berapa ratus juta. TPS-nya aja sekitar 850.000 TPS. TPS-nya saja per TPS itu sekitar 300-an pencoblos. Sih. Tinggal mengalihkan. Itu C1. Nah, C1 itulah dalil. Kalau ingin tahu yang pasti-pasti. Oke, nomor 2. Sekarang sesuatu yang lampau. Kalau tadi sesuatu yang tersembunyi. Sekarang contoh sesuatu yang lampau. Misalnya ada orang yang membuat pernyataan. Tadi malam ada mobil yang lewat di depan rumah saya. Tadi malam ada mobil yang datang di halaman rumah saya. Kalau ada orang yang buat pernyataan ini, bisa kita nilai. Misalnya, udah tahu mobil ya. Ini kalau orang Malaysia namanya kereta, bukan mobil. Di Malaysia itu nggak ada mobil ya, yang ada kereta. Enak setiap naik kereta.
tapi nggak ada apinya. Mereka menyebut kereta api ya kereta api. Kalau mobil kereta saja. Kalau ada orang mengatakan tadi malam ada mobil yang lewat di depan halaman saya. Nilainya pasti benar, mungkin benar, pasti salah. Kalau kita suruh menjawab, apapun jawabannya, nilainya apa? Nilainya tidak mikir. Kenapa? Karena tidak ada dalil. Kalau kita mengatakan nggak mungkin ada mobil lewat. Nggak ada mobil yang lewat. Oh, pasti ada mobil yang lewat. Semua jawabannya itu tidak mikir. Semua jawabannya tidak berpikir. Kenapa? Karena tidak ada dalil. Ini memang umat manusia harus dipaksa terus berpikir tingkat 2, yaitu dengan dalil, dengan dalil. Insya Allah manusia itu tidak tersesat, tidak mudah tersesat. Kalau mau konsisten berpikir tingkat 2. Ya agak cerewet sedikit nggak apa-apa. Dunia mana? Dikit-dikit dalil, dikit-dikit dalil. Kenapa? Karena kalau nggak ada dalilnya itu pakai perasaan. Hati-hati loh. Kalau pakai perasaan itu bisa menyesat. Perasaan itu kan bicara senang tidak senang, suka tidak suka. Kalau masyarakat kita masih mengandalkan perasaan, nanti milih pemimpin ya yang menyenangkan perasaannya. Yang pintar joget-joget itu dipilih gitu. Yang penting senang gitu. Kalau sekarang beras pada naik, santai aja bro. Yang penting jogetin aja. Itu kan masyarakat yang mengandalkan perasaan. Mau pinter mau goblok, nggak penting. Yang penting menyenangkan. Itu berarti mengandalkan perasaan. Dan banyak manusia tersesat karena hanya mengandalkan perasaan. Bukan berarti perasaan nanti kita buang. Perasaan nggak bisa dibuang. Tapi harus diurutkan. Memutuskan itu pakai akal, setelah pakai akal baru diperkuat oleh perasaan. Jadi perasaan itu harus mengikuti akal. Itulah manusia sejati yang dulu sudah pernah kita bahas. Kalau yang di depan itu perasaan, akalnya mengikut, namanya manusia jadi-jadian. Dan kebanyakan manusia itu manusia jadi-jadian. Kenapa? Yang didepankan selalu perasaan. Akalnya baru ngikut. Yang penting seneng dulu. Baru akalnya ngikut. Itu manusia jadi-jadi. Terus bagaimana yang disebut berpikir tingkat 2? Kalau ada orang mengatakan, tadi malam ada mobil lewat di halaman rumah saya. Harus ada dalilnya. Dalilnya mana? Nah, tugasnya orang yang membuat pernyataan harus menentukan dalil. Dalilnya mana? Nah, dalil adalah fakta yang terindra secara langsung. Kalau tadi dengan pendengaran, sekarang dengan penglihatan, yaitu telapak ban. Ini di depan halaman rumah saya ada telapak ban. Nah, itu namanya dalil. Kalau ada dalil telapak ban, terus orang mengatakan, tadi malam ada mobil yang lewat. Nah, ini bisa dinilai. Pasti benar, mungkin benar, atau pasti salah. Kalau ada telapak ban. Pasti benar, mungkin benar, atau pasti salah. Kalau orang pakai akalnya secara normal, jawabannya tetap jais akli. Mungkin benar, mungkin salah.
Kenapa? Karena ada lebih dari satu alternatif membenarkan. Kemungkinan pertama, mobil yang... Apakah pasti mobil yang lewat? Akal nggak bisa dipaksa. Mungkin saja gerobak yang lewat. Kan gerobak pakai ban juga. Atau mungkin saja ban saja yang gelinding. Nggak ada mobil, nggak ada gerobaknya. Atau ban saja tidak. Mungkin hanya sandal dari ban. Itu orang yang nggak punya sandal. Sandalnya dari ban terus disambung-sambung-sambung. Atau sandal juga enggak, tapi cuma di stempel saja. Atau ini digambari. Sekecil apapun kemungkinannya, tetap tidak bisa disebut pasti benar. Jadi yang disebut pasti itu hanya satu alternatif membenar. Kalau ada lebih dari satu alternatif, walaupun hanya dua, tetap namanya jaiz akli. Walaupun jaiz akli itu kalau dalam bahasa Arab ada tingkatannya ya. Kalau bahasa Indonesia nggak ada. Kalau dalam bahasa Arab pasti benar disebut yakin. Di bawahnya sedikit ghalabatu dzon. Ghalabatu dzon itu kira-kira 99% benar. Kemudian di bawahnya ada zon. Zon mungkin ya 80%. Hadis sahih itu jatuhnya zon. Kalau yakin itu mutawatir. Kalau masyhur itu jatuhnya ghalabatu dzon. Kalau sahih itu zon. Di bawahnya ada syak, kira-kira 50%. Waham itu kira-kira 25%. Kizib itu pasti salah. Jadi antara yakin dengan kizib itu masih ada 4 tingkatan. Ghalabatu dzon, zon, syak, waham. Kalau bahasa Indonesia nggak ada. Jadi ghalabatu dzon itu hampir pasti benar. Zon itu benar gitu aja. Kalau syak itu ragu-ragu. Kalau waham sangat meragukan. Itu bahasa Arab. Jadi kalau ada kemungkinan satu kemungkinan kecil itu namanya ghalabatu dzon. Misalnya di kelas ada orang yang kehilangan handphone. Siapa pencurinya? Kan goib kan? Terus oleh satpam, semua tas disuruh kumpulkan di depan. Nah, tasnya diperiksa. Ternyata ada handphone hilang itu ada di dalam tasnya Ustadz Masturi misalnya. Wah, ini pencurinya. Apakah kita bisa menyimpulkan pencurinya pasti Ustadz Masturi? Itu disebut zon kalau dalam bahasa Arab. Itu tetap dugaan. Nggak bisa kita katakan pasti pencurinya adalah yang punya tas di mana handphone itu ada di dalam. Tetap nggak bisa. Karena apa? Akal masih bisa memberikan kemungkinannya. Kemungkinan kan pencurinya memasukkan handphonenya itu ke dalam tasnya Ustadz Masturi. Selama masih ada kemungkinan tidak bisa disebut yakin. Tidak bisa disebut 100% benar. Tetap namanya zon. Kalau lagi namanya syak. Syak wasangka. Tetap tidak bisa dikatakan. Kalau masih ada alternatif untuk yang lain, namanya jaiz akli. Mungkin benar, mungkin. Nah, sekarang yang menjadi tugas kita balik. Tadi kan berpikir tingkat 2 itu bisa menilai pernyataan orang atau disuruh membuat pernyataan sehingga orang yang mendengar itu bisa menilai pasti benar, mungkin benar, atau pasti salah. Nah, tugas kita apa? Dengan dalil yang sama,
sama-sama melihat telapak ban ini, bisakah kita membuat pernyataan yang nilainya pasti benar? Nah, inilah tugas yang harus dilakukan oleh orang yang mau berpikir tingkat 2. Nah, biasanya kalau di kelas, pasti saya suruh jawab satu-satu. Buat pernyataan yang nilainya pasti benar, dan teman suruh menilai sendiri-sendiri. Kalau ada yang meragukan, berarti tidak bisa disebut pasti. Kalau disebut yang lewat ada mobil, ya tetap nggak bisa pasti. Yang lewat ban, ya nggak bisa pasti. Yang lewat gerobak, nggak bisa pasti. Dengan dalil, dengan menunjukkan dalil, bisakah kita membuat pernyataan yang nilainya pasti benar? Kalau bisa, Tuhan itu langsung bisa ketemu secara pasti. Sehingga kalau ada orang zaman sekarang kok nggak percaya adanya Tuhan, ateis ya, itu benar-benar otaknya itu bolong, itu nggak ada otak, kosong melongo. Karena untuk berpikir adanya Tuhan itu sangat amat mudah sekali. Caranya gimana? Dengan menggunakan dalil, buatlah pernyataan yang nilainya pasti benar. Kita buka dengan telapak ban mobil ini, buatlah pernyataan yang nilainya pasti benar. Jawabnya apa? Pasti ada yang membekasi. Bukan Bekasi ya. Kalau Bekasi itu kota. Pasti ada yang membekasi. Ini tidak ada alternatif. Kalau nggak ada alternatif, berarti nilainya 100% benar. Yang mustahil akli apa? Ada telapak ban, tetapi tidak ada yang membekasi. Itu mustahil. Sebentar ya, datamu. Baik, teman-teman. Jadi sambil menunggu beliau sedang menyapa tamu ya yang sedang mampir ke rumah beliau. Jadi ada pertanyaan yang kemarin mungkin pekan lalu belum dijawab atau belum terjawab. Silahkan jawab pertanyaan yang kami kirimkan di kolom chat ya. Kenapa harus ikut kajian Jumat pagi di Iskariman Properti Syariah? Nah, alhamdulillah sudah ada beberapa yang menjawab nih. Tinggal teman-teman yang pekan lalu masih belum menjawab pertanyaan kami, silakan dijawab ya di kolom chat. Ya, mohon maaf. Ada paket. Nah, di rumah sendirian ya. Saya enggak kalau saya sendirian. Harus ada dalilnya. Jangan langsung percaya. Jadi, ternyata manusia bisa membuat pernyataan yang nilainya pasti benar untuk sesuatu yang gaib. Dengan mengajukan dalil. Kalau ada telapak ban seperti ini, yang pasti apa? Pasti ada yang membekas. Itu pasti. Tapi kalau ditanya lebih lanjut, terus yang membekasi apa? Mobil apa gerobak? Semua jawaban relatif. Mungkin benar, mungkin salah. Dan itu perlu tambahan dalil lagi. Sama seperti kalau kita gedung seperti ini. Kalau kita melihat gedung yang megah seperti ini, yang pasti apa? Pasti ada yang membangunnya. Tidak mungkin gedung ini berdiri kalau tidak ada yang membangunnya. Pasti itu. Tapi kalau ditanya siapa nama yang bangun? Apakah Pak Paijo, Pak Paimo, Pak Painem? Itu mungkin benar, mungkin salah. Nggak bisa pasti. Walaupun ada prasasti, nah ini tanda tangan tukangnya. Tetap mungkin benar, mungkin salah. Nggak bisa dipastikan. Pasti apa? Pasti ada yang membangunnya. Termasuk kalau ada dalil apa? Adanya
alam semesta ini bisa jadi dalil. Alam semesta ini ada, yang pasti apa? Pasti ada pencipta. Pasti itu. Terus nama pencipta siapa? Apakah Allah atau Yesus atau Sang Buddha, Sang Yang Widiwasa? Itu masih relatif. Mungkin benar, mungkin salah. Kalau dalilnya hanya melihat alam semesta. Kalau ingin tahu nama Tuhan, harus ada dalil tambahan. Nggak cuma melihat alam semesta. Kalau dalilnya cuma alam semesta, yang pasti menurut akal apa? Pasti ada pencipta. Kalau melihat bangunan, yang pasti apa? Pasti ada yang membangunnya. Ya cuma sampai di situ. Jangan tanya lebih lanjut ya. Itu disebut berpikir tingkat 2. Berpikir langsung. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, masihkah ada yang ingin diketahui manusia? Nah, ini yang menjadi tantangan yang terbesar. Apakah objek yang ingin dipikirkan manusia cuma ini saja? Langsung dan tidak langsung. Dulu sudah saya katakan, di semua perguruan tinggi di seluruh dunia, hanya mengajarkan teori berpikir maksimal tingkat 2. Nah, tingkat 2 ini dalam dunia pendidikan diturunkan menjadi metode ilmiah. Metode ilmiah itu metode untuk mencari kebenaran. Itu sebenarnya turunan dari berpikir tingkat 2. Berarti tidak ada yang mengajarkan berpikir tingkat 3. Karena menganggap objek berpikir cuma 2, langsung dan tidak langsung. Nah, pertanyaan apakah ada yang level 3? Insya Allah minggu depan ya. Cukup sekian. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Jazakallah khair, Bunda, atas ilmu yang diberikan pada kesempatan pagi kali ini tentang berpikir level 2 ya. Ternyata membutuhkan dalil. Walaupun nanti dalilnya terbagi menjadi 3. Pasti benar, mungkin benar, dan juga pasti salah gitu ya. Baik Bapak Ibu, jika ada yang mau ditanyakan, silahkan ditulis di kolom chat atau juga nanti bisa bertanya secara langsung, tinggal mengaktifkan voice-nya ya. Dan juga tentunya aktifkan kameranya untuk bisa bertanya langsung pada kesempatan pagi kali ini. Namun sebelum pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian, mungkin kami akan menanyakan nih kepada guru kita Ustadz Chandra terkait hal-hal yang goib ya. Mungkin sebagai pembuka dari pertanyaan pertama pada kesempatan pagi kali ini ya. Baik, tentang kematian, tentang rezeki, tentang jodoh itu juga termasuk hal yang gaib ya, Ustaz ya. Nah, bagaimana kemudian kita ingin menemukan suatu kebenaran bahwa dengan dalil yang tadi ya, dengan tunjukkannya dalil bahwa kematian itu pasti ada atau jodoh itu pasti ada, yang dalam udah usia sekian gitu kan, kok saya belum menemukan jodoh ya, bener nggak sih jodoh itu ada dan sebagainya gitu ya. Nah, mungkin di sisi lain, Ustaz, kalau kami ya pernah mendapatkan dulu orang tua kami itu sesepuh lah bahasanya gitu ya, kata-kata mitos. Nanti kalau kamu tidur, terus misalkan kehilangan sesuatu nih, Ustaz, katakanlah kehilangan kunci, kemudian tidur. Nah, dengan tidur, tiba-tiba mimpi kunci, ternyata kuncinya ada di balik kulkas misalnya. Terus kemudian bangun, dicari di balik kulkas, ternyata ada. Nah, apakah itu kemudian bisa menjadi dalil juga? Nah, misalkan contoh lain dalam hal jodoh gitu. Jodoh yang kemudian teman-teman yang masih belum nikah nih ya, terutama jodoh saya siapa sih, itu kan masih hal yang gaib gitu ya. Contoh sederhana misalkan mengambil nama contohnya Pak Firman gitu ya. Pak Firman ini misalkan masih belum menikah nih Ustaz. Tapi kemudian beliau orang soleh, sholatnya tepat waktu, sholat berjamaah, rajin menabung, cinta Quran sampai mati gitu ya, Masya Allah. Nah, Pak Firman ini belum menikah, tapi kemudian tiba-tiba beliau tertidur di masjid dan bermimpi kepada satu akhwat ya. Contohnya siapa ya? Contohnya katakanlah misalkan bermimpi akhwat yang bernama Isa. Itu di masjid. Nah, apakah kemudian itu menjadi dalil Ustaz bahwa wah ini jodoh saya nih gitu. Nah, itu bagaimana kemudian
orang soleh yang kemudian tidur di masjid bermimpi seperti itu, apakah itu bisa menjadi dalil? Contohnya seperti itu. Mohon maaf ya, ini menggunakan nama yang belum nikah, biar segera akhir ya. Nah gimana Ustaz? Ada yang namanya Mas Firman, Ada namanya Mas Firman. belum Doain Ustaz nikah, Makas. kasihan. Nanti ganti lagi ya. Intinya dari pertanyaan tadi, semuanya bisa jadi dalil asalkan terindra secara langsung. Semua bisa dijadikan dalil. Oleh karena itu, yang membedakan apa? Nilainya saja, nilainya. Nilainya bisa pasti, bisa mungkin, bisa tidak pasti. Jadi seperti kematian ya. Kematian itu gaib. Yang pasti apa? Yang terindra, yang bisa dilihat secara pasti apa? Semua manusia mati. Itu pasti, nggak ada yang mengingkar. Karena tidak satu pun yang kita lihat di atas muka bumi ini, orang terus itu nggak ada. Pasti mati. Tapi ada yang tidak pasti, yaitu apa? Tanggal kematiannya. Itu tidak pasti. Jadi yang pasti hanya kematian. Pasti manusia itu mati. Kenapa? Karena itu kebenaran yang satu. Bisa terindra secara langsung. Sehingga bisa dijadikan dalil untuk sesuatu yang akan datang. Yaitu apa? Berarti yang akan datang kita semua pasti mati. Berarti itu bisa untuk menduga yang gaib yang akan datang. Udahlah, yakin aja 100% kita semua mati. Tapi tanggal berapa kita mati, itu tidak pasti. Tidak pasti. Sehingga membutuhkan dalil lagi. Kalau nggak ada dalilnya, ya sudah. Berarti tidak ada manusia yang tahu tanggal kematian. Berarti itu rahasia yang gaib. Kecuali ada dalil yang bisa memastikan. Termasuk rezeki juga begitu. Rezeki gaib. Rezeki gaib. Rezeki itu dari mana sih? Apakah karena kerja kita? Orang tetap tidak bisa mengatakan pasti, karena banyak orang yang kerja keras, duitnya sedikit. Bahkan lah bangkrut, rugi, nggak dapat apa-apa. Ada orang yang tidur, nggak kerja sama sekali. Duitnya banyak. Bahkan kadang-kadang nggak nyambung, cuma jualan pisang, itu bisa miliaran. Gitu. Bahkan bisa menjadi sukses, misalnya. Itu kan nggak nyambung. Contohnya situ terus. Calon pemimpin. Bahkan mungkin masih bayi ya, masih bayi belum bisa, akalnya belum sempurna, sudah kaya raya, itu banyak sekali. Ini kan gaib ya. Perlu ada dalil tambahan. Kalau kita mengamati secara langsung, nggak bisa memastikan rezeki itu sebenarnya dari mana. Hasil kerja atau bukan. Kalau hasil kerja nyatanya, banyak orang bekerja, utangnya malah banyak. Itu kan minus namanya. Tapi banyak orang yang nggak kerja sama sekali, duitnya triliunan. Berarti masih gaib, perlu ada dalil tambah. Masalah jodoh, benarkah manusia pasti ada jodohnya? Ya tinggal diamati aja. Ternyata ada yang sampai mati nggak menikah. Berarti ada orang yang tidak dapat jodoh. Berarti jodoh itu sesuatu yang tidak pasti menurut akal kita. Karena dalilnya ya dilihat secara langsung. Banyak orang yang sampai meninggal tidak punya jodoh. Terus pertanyaan, apakah jodoh bagi manusia itu pasti? Nah, ada dalilnya enggak yang memastikan? Kalau ada dalilnya, dinilai dalilnya pasti apa enggak. Kalau ada dalil yang mengatakan semua manusia pasti ada jodohnya, tapi faktanya banyak yang meninggal enggak punya jodoh.
Banyak yang mati muda, belum punya jodoh. Termasuk Mas Firman nggak segera menikah, meninggal, itu ya nggak dapat jodoh. Hati-hati. Nah, kalau ada dalil yang memastikan itu berarti jodohnya di akhirat. Gitu aja. Termasuk akhirat itu ada apa enggak, itu harus ada dalil tambahan. Cuma ya agak kasihan kalau meninggal belum menikah itu. Nanti kalau masuk surga itu komentarnya cuma nikmat, nikmat gitu. Tapi kalau sudah pernah menikah, nanti besok di akhirat komentarnya apa? Sangat nikmat, sangat. Kenapa? Ada pembanding. Nggak usah serius lah, santai aja. Ya Mas Firman, santai aja. Itu ya, Allah alam. Masya Allah, jazakallah khair Ustaz atas jawabannya. Insya Allah ya, jadi ini juga mengingatkan teman-teman semua untuk jangan khawatir, selalu husnuzan kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Walaupun tadi ya ternyata masih goib juga, apakah nanti di akhirat itu ada bidadari, bidadarinya berapa dan sebagainya gitu ya. Itu jadi Masih masih goib. goib juga, masih Perlu goib. dalil tambahan. Dari tambah. Karena pernah Ustaz, kami kemudian berbicara dengan diskusi gitu ya. Kemudian Kang Rizky bertanya, nanti di hari kiamat ketika masuk surga, bidadari saya berapa ya? Mau hitung-hitungan, kuat nggak 70 dan sebagainya. Nah itu masih hal gaib Kang Rizky ya. Gitu ya. Baik. Baik Ustaz, mungkin kalau teman-teman ada pertanyaan di kolom chat, silahkan ditulis di kolom chat. Tapi kami ingin bacakan terlebih dahulu Cek, cek. pertanyaan Mas Tori, punten. Penalu ya yang... Ini Oh, boleh dikasih kesempatan teman-teman yang di aula mau bertanya? oke siap, mangga Kang, silakan berikan mic-nya, sampaikan Ya, namanya, siapa, kemudian apa pertanyaannya ya. Silakan. ya oke. Mas Fatah, kemarin katanya mau nanya. Mana Mas Fatah nih? Boleh Lanjut. dong. Sudah nikah belum itu? Kalau belum nikah dilarang bertanya saja. Pahamin dalil dulu. Dilarang tanya tentang jodoh. Dilarang tanya dulu. Mangga Mas Fatah. Tolong dicatat ya, sebentar ya. Ini ada tamu lagi, kalau nggak ada Siap, Cek. orang di rumah. siap Ustaz. Ya mungkin yang lain ada yang ingin bertanya juga selain Mas Fatah. Dipersilakan. Mangga Mas Fatah, kami catat pertanyaannya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih atas kesempatannya. Jadi begini Tad, saya terus terang ya apa namanya baru ya mendapat ilmu yang tentang teori berpikir ini Tad. Nah mungkin saya juga sudah belajar ini ya apa dari Pak Ustadz kemarin yang apa untuk hal sesuatu yang baru itu harus dicari dalil kebenarannya. Nah untuk saya cuma itu aja, Pak. Jadi apa penasaran teori-teori berpikir ini apa yang bisa membuat saya itu lebih apa namanya ya, lebih yakin bahwa ini tuh ada dalilnya yang benar gitu, yang pasti Pak Ustadz gitu Pak Ustadz ya. Di ini nggak dipahami nggak mungkin ya Pak Mas Duri bisa di Pertanyaannya masih belum, Pak belum. Fatah. Pertanyaan intinya apa nih? Baik begini Pak, jadi selama saya mengikuti apa namanya Kajian? kajian yang teori berpikir ini merupakan yang sesuatu yang sangat baru buat saya Ya. gitu ya. Oke, nah, tapi saya juga tidak mau menelan mentah-mentah begitu saja ya. Hmm. Begitu maksud saya Pak. Jadi karena saya tidak mau menelan pelajaran apa namanya pelajaran ini mentah-mentah, jadi saya juga pengen tahu apakah apa yang bisa membuat saya meyakinkan ini tuh benar begitu, begitu Pak. Ya, mungkin bisa dipahami. Oh ya, jadi pengen selain kemudian memahami, mempelajari kajian di Jumat pagi ini, Ya, kemudian pengen mencari tahu lebih dalam lagi dalil-dalil yang kemudian dipelajari di Iskariman gitu ya Pak Fatah ya. Nah itu bagaimana betul. Ustaz? Ya, terima kasih. Siap. Baik, bagus, pertanyaan yang bagus dan kritis ya. Jadi kita harus kritis, jangan telan mentah-mentah. Digoreng dulu, jangan langsung ditelan.
Jadi apakah ilmu-ilmu yang kita pelajari ini benar atau salah? Kembalinya kepada benar itu apa? Nah, pertemuan ketiga kemarin kan sudah membahas benar itu apa? Itu pegangannya gitu. Nah, kemarin sudah kita jelaskan benar itu pernyataan yang sama dengan kenyataan. Jadi ilmu yang kita sampaikan itu benar apa enggak? Ukurannya apa menilai benar itu sesuai dengan kenyataan atau tidak. Itu pegangan yang paling mudah. Kenapa 1 tambah 1 sama dengan 2? Itu benar karena faktanya kalau kita punya satu benda, kemudian ditambahkan satu benda, ini kalau dihitung itu jadi 1, 2. Nah itu berarti pernyataan itu kan teoritis ya. 1 tambah 1 sama dengan 2 itu pernyataan teoritis. Benar apa enggak itu pernyataan? Benar kalau sesuai dengan kenyataan. Cuma itu saja. Terus naik dikit ya. Kemarin kita belajar teori berpikir. Syarat berpikir ada 4. 1, 2, 3, 4. Ada fakta yang terindera, ada indera, ada otak, ada maklumat asabiko. Ini teori berpikir ini benar apa enggak? Ukurannya apa? Kembalikan pada kenyataan. Sekaligus kita bisa mengatakan teori berpikir yang salah. Kenapa? Ada fakta yang kurang gitu loh. Nah, caranya mengukur begitu. Jadi kalau kita tidak boleh menelan mentah-mentah itu bagus. Tapi jangan sampai tidak punya pegangan juga. Nanti kalau nggak punya pegangan semua direlatifkan. Kalau semua direlatifkan berarti tidak ada kebenaran. Semuanya relatif, nggak ada kebenaran. Kalau orang tidak bisa punya pegangan tentang kebenaran, ya selamanya dia mengambang. Nanti ngomong apa saja ya bisa benar, bisa juga salah. Agama nanti juga begitu. Ujung-ujungnya nanti kan memilih agama, akidah itu. Ya Islam ya benar, Kristen ya benar, nanti Hindu ya benar. Akhirnya begitu. Makanya kita perlu step by step belajar ini. Supaya tahu kebenaran. Nah, kalau teori-teori tadi itu kita masih meragukan, ya tinggal dibuktikan. Kemarin titik kritisnya dari berpikir itu kan syarat yang keempat itu. Itu bisa dicoba kok. Nyobanya nggak perlu kita harus punya anak, nggak diajak ngomong sampai 20 tahun, terlalu lama itu. Kalau mau nyoba, coba kita cari tulisan kanji ya, tulisan Cina atau tulisan Jepang. Taruh di depan kita, kemudian pelototi terus. 1 jam. Bisa membaca nggak? Kalau nggak bisa, tambahi 2 jam. Pelototi terus. Kalau nggak bisa, sehari pelotot terus itu. Bisa membaca nggak? Itu 3 syarat berpikir sudah ada. Faktanya ada, tulisan kanji. Inderanya normal. Otak kita juga ada. Kalau berpikir itu ada fakta, diserap oleh indera, direfleksikan ke otak, menimbulkan proses pikir, cobalah dipelototi. Bisa berpikir nggak? Nggak bisa. Sampai kiamat juga nggak bisa. Walaupun 3 syarat terpenuhi. Kenapa? Kurang 1. Yaitu apa? Untuk bisa membaca tulisan kanji itu perlu maklumat bikoh yang harus diberikan oleh orang luar kepada kita. Kalau nggak dikasih maklumat, nggak bisa. Saya bolak-balik. Waktu di Jepang itu melototi terus itu nggak kebaca juga. Dan di Jepang itu kebanyakan tulisan Latin kecil-kecil tuh. Yang gede tulisan kanjinya itu pelototi ini sampai mana. Saya naik Shinkansen itu dulu mau turun ragu-ragu. Kan saya dari Tokyo ke Kyoto. Sudah sampai Kyoto belum? Ternyata ada tulisan kecil Kyoto. Saya baru bisa turun. Karena tak pelototi terus ya nggak kebaca. Kalau di bawahnya nggak ada tulisan Kyoto.
Jadi untuk bisa paham, itu perlu ada maklumat asabi. Itu untuk menilai teori ini benar apa salah. Caranya begitu. Kembalikan kepada fakta. Bisa kita uji dengan fakta. Termasuk teori berpikir tingkat 2 tadi. Benar nggak? Kembalikan pada fakta. Kalau cuma ada orang ngomong kita percaya, itu disebut berpikir nggak? Kalau berpikir tingkat 2 kan ada stepping stone ya. Ada batu loncatannya. Yang disebut dalil itu batu loncatan. Seperti mencium bau, kita bisa berpikir tentang istri saya yang memasak di dapur. Melihat asap, kita bisa berpikir, berarti ada kebakaran. Melihat suara pesawat lewat, berarti, wah, tentara Israel sudah siap mengebom daerah kita. Sudah ada pesawat meraung-raung, ya harus segera sembunyi. Atau lari gitu, karena itu menjadi dalil. Nah, dalil itulah yang bisa membuat kita berpikir tentang yang gaib. Kalau nggak ada dalil yang menyambung, maka kita tidak bisa berpikir. Itu hanya perasaan saja, menduga-duga. Tahu-tahu lari. Kok kamu ketakutan, Nam? Kita mau perang Israel. Kita di Indonesia. Kita harus berlindung. Itu namanya perasaan. Nggak ada dalilnya kok. Ketakutan sendiri. Itu ya. Jadi kalau belum ada dalilnya, ya jangan merasa tidak punya jodoh. Nggak nyambung. Mohon maaf, Mas Fir. Insyaallah, siap. Telepon. Jazakallahu khair, Ustaz, atas jawabannya. Baik, Gitu ya. teman, jika ada pertanyaan selanjutnya silahkan ditulis di kolom chat ya. Nah, ini ada jawaban dari Pak Jori ya atas pertanyaan pekan lalu yang kami tanyakan, kenapa sih harus ikut kajian Jumat pagi di Skariman Properti Syariah? Nah, jawaban beliau, karena kajian ini termasuk menimba ilmu, dan menimba ilmu adalah suatu kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini berdasarkan dalil nih kayaknya Ustaz ya. Dalilnya pasti benar. Begitu pun dengan Pak Denny Arsitek ya, sama juga jawabannya sama. Nah, ini mungkin jawaban dari Pak Dik Wae ya. Jawabannya, kenapa mengikuti kajian di Skema Properti Syariah? Karena kajian ini fasilitas perusahaan untuk karyawannya demi mewujudkan karyawan yang lebih baik dari segi iman dan takwanya menjalankan syariat Islam. Nah, ini jawabannya benar atau salah? Atau mungkin benar? Perlu kita Tujuan tanya. agar karirnya segera naik. Perlu ditanyakan ke owner langsung, ini jawabannya benar atau salah? Sesuai dengan fakta. Baik, alhamdulillah, masya Allah. Nah, mungkin pertanyaan pekan lalu Ustadz yang belum sempat terjawab, jadi tentang menyampaikan kebenaran. Bahwa Bu Neneng, kalau saya masih ingat itu ya, kalau nggak salah, beliau bertanya bahwa kebenaran itu kan memang hak dan milik Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kemudian ketika kita menyampaikan suatu kebenaran berupa dengan disampaikannya juga dalil, hadis, Quran dan sebagainya, Ustaz, kepada orang lain, tetapi orang lain tersebut malah menolaknya dengan alasan A, B, C, D dan sebagainya. Nah, bagaimana kemudian sikap sikap kita yang kemudian menyampaikan kebenaran kepada orang tersebut tapi ditolak. Nah, bagaimana sikap kita untuk menanggapi hal demikian, Ustaz? Iya. Jadi kita sudah belajar ilmunya dari dasar ya. Yang kita pelajari ini benar-benar dari dasar. Jadi kalau kita yakin kebenaran itu milik Allah, kebenaran dari Allah. Allah menurunkan Quran, Quran kita sampaikan. Kok ditolak? Kalau ada orang menolak kebenaran itu berarti apa yang kita sampaikan tuh mesti ada yang meloncat, ada yang meloncat. Makanya kita perlu belajar urut ya dari awal, benar-benar dari awal, supaya kalau kita ditolak itu bisa mendeteksi kenapa dia menolak. Nah, kita harus introspeksi. Berarti apa yang kita sampaikan ada yang loncat. Salah satu loncatan itu apa? Kalau kita mengatakan kebenaran dari Allah, itu meloncat loh sebenarnya. Betul nggak? Kenapa meloncat? Allah itu ada nggak? Pernah ketemu Allah? Pernah lihat Allah? Kalau belum pernah ketemu Allah, belum pernah melihat Allah, kok berani mengatakan Allah ada? Itu meloncat namanya. Jadi kalau ada orang menolak apa yang disampaikan Allah, kenapa? Karena meloncat.
Secara tidak langsung orang yang nolak kan ingin mengatakan, kok Anda ngomong itu firman Allah? Allah itu siapa? Kok Anda yakin ada Allah itu? Kamu pernah ketemu Allah? Kalau kita digitukan kira-kira jawabnya apa? Saya belum pernah ketemu Allah. Kok bisa percaya Allah ada? Ada dalilnya. Dalilnya apa? Quran. Kok bisa Quran itu jadi dalil? Quran itu dari Allah. Kok percaya ada Allah dari mana? Dari Quran. Kok bisa percaya sama Quran? Dari Allah. Itu kan nggak jawab. Kita harus sadar kenapa orang menolak kebenaran. Karena tidak runtut berpikir. Jadi kalau orang itu sudah percaya sama Allah, yang lebih mudah. Tinggal Quran. Kalau orang sudah percaya Quran, lebih mudah lagi. Oleh karena itu yang kita hadapi bisa beda-beda. Tetapi kita siap dengan semua objek dakwah. Itu pentingnya kita belajar akidah. Belajar akidah itu lebih mendasar dari sekedar hafalan rukun iman. Kalau rukun iman yang hafal kan langsung iman pada Allah, iman kepada malaikat. Itu kan hafalan yang cocok untuk anak-anak SD. Itu pelajaran tauhid untuk anak-anak SD. Tapi kalau sudah balik, Imam Syafi'i sendiri mengatakan kewajiban orang yang sudah balik itu ma'rifatullah. Ma'rifatullah. Ma'rifatullah kata Imam Syafi'i itu membuktikan adanya Allah secara pasti melalui akalnya. Kalau ada orang Islam tidak pernah ma'rifatullah, membuktikan adanya Allah secara pasti menurut akalnya, imannya tertolak, kata Imam Syafi'i. Imannya tidak diterima oleh Allah. Makanya bagi orang Islam, iman baru bisa diterima kalau dia bisa membenarkan secara pasti bahwa Allah itu ada. Secara pasti. Kata Imam Syafi'i begitu. Kalau cuma hafalan-hafalan saja itu belum balik boleh. Kalau sudah balik nggak boleh. Makanya kalau kita sebagai orang yang sudah balik tanya, kamu kok percaya sama Allah? Bagaimana Anda bisa yakin bahwa Allah itu ada? Nah, jawabnya apa? Itu akan kelihatan. Ini iman yang layak diterima sama Allah atau tidak. Allah sendiri nggak mau kok orang itu percaya hanya dengan doktrin saja, nggak mau. Harus dengan akalnya. Karena akal itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Dan ada ratusan ayat yang mempertanyakan akal. Afala ta'akilun. Afala tafakkarun. Afala tazakkarun. Itu semua menyentuh akal. Kenapa kamu nggak mikir? Kenapa nggak mau pakai akal? Pertanggungjawaban itu pada akal. Yang lain nggak dimintai pertanggungjawaban. Karena yang mengendalikan semua-muanya itu akal. Yang mengendalikan tangan kita akal, yang mengendalikan mata kita akal, yang mengendalikan kaki kita akal. Termasuk yang mengendalikan nafsu kita itu juga. Makanya kalau hewan itu berzina nggak apa-apa, karena nggak punya akal. Hewan kalau naksir, babon tetangga dikejar langsung diperkosa nggak apa-apa, jangan dirajam itu. Karena dia nggak punya akal. Kalau manusia dirajam. Gitu ya, Allah Allah. Baik, Masya Allah, jazakallah khair Ustaz atas jawabannya. Nah, ini ada pertanyaan terakhir mungkin ya, dari Pak Denny Arsitek. Ustadz, untuk penerapan teori berpikir, apakah ada tips agar kepala benar-benar jernih? Karena nggak bisa dipungkiri, kita sebagai manusia selalu disertai dengan suuzon dan husnuzon. Kalau terlalu suuzon, bisa malah jadi negatif thinking terhadap sesuatu. Tetapi kalau terlalu husnuzon juga berakibat mudah menerima tanpa kritis terlebih dahulu. Nah, bagaimana kemudian kepala kita untuk bisa berpikir ini menjadi jernih agar tidak ada sifat husnuzon atau suuzon. Baik. Untuk menerapkan teori berpikir, apakah ada tips agar benar-benar jernih?
Karena nggak bisa dipungkiri, dia disertai suudzon dan husnudzon. Terlalu suudzon bisa negatif thinking, terlalu husnudzon bisa negatif thinking juga. Jadi rahasianya berpikir jernih, kemarin sudah kita jelaskan. Bedanya menggunakan perasaan dengan menggunakan akal. Cuma itu. Syaratnya cuma itu. Yang penting harus tahu, cara kerja perasaan itu bagaimana, cara kerja akal itu bagaimana. Itu saja yang harus kita pegang. Yang disebut menggunakan perasaan itu ukurannya apa? Kalau kita membenarkan sesuatu atas dasar suka atau enggak suka, senang enggak senang, like or dislike, tertarik tidak tertarik, indah tidak indah, baik atau buruk, itu perasaan. Berarti tidak berpikir jernih. Itu cirinya cuma itu. Yang disebut berpikir jernih berarti apa? Menilai sesuatu itu mempertanyakan dasarnya apa. Atau kalau tadi dalilnya apa. Kenapa kamu milih Islam? Saya senang Islam. Nah itu nggak berpikir jernih. Saya suka Islam, itu pakai perasaan. Jadi yang disebut berpikir ini kalau bisa memisahkan perasaan dengan akal. Ciri-ciri perasaan itu berbicara like or dislike. Tidak ada argumen yang menyertai. Itu aja rahasia. Gitu ya, Allah. Baik, Masya Allah. Jazakallah khair Ustaz atas penjelasan dari beberapa pertanyaan dan juga atas materi yang disampaikan pada kesempatan pagi kali ini tentang berpikir level 2 ya. Insya Allah mudah-mudahan ini menjadi review buat kita semuanya, menjadi pelajaran buat kita semuanya, dan mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semuanya. Dan tidak lupa juga kita doakan guru-guru kita, semoga senantiasa Allah berikan kesehatan, keberkahan, dan juga senantiasa Allah berikan rezeki yang berkah, berlimpah amin ya rabbal alamin. Ustaz, mungkin sebagai penutup ada closing statement. Baik, alhamdulillah. Dari berpikir tingkat 2 sudah kita selesaikan. Walaupun berpikir tingkat 1 sebenarnya mudah, berpikir tingkat 2 juga mudah. Yang tidak pernah diajarkan itu berpikir tingkat 3. Nah, itu yang spesial ya. Karena pakai telur. Nggak diajarkan dimanapun juga. Kecuali di IPS. Jadi, apa yang disebut berpikir tingkat 3? Kalau semua orang diajari berpikir tingkat 3, insya Allah masuk Islam semua. Dijamin. Termasuk menjawab tadi, bedanya ini berpikir jernih atau tidak. Itu berpikir tingkat 3, nanti akan semakin tajam. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Insya Allah minggu depan ketemu lagi. Waalaikumsalam. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sampai ketemu kembali teman-teman sekalian atas kehadirannya jazakallahu khair, dan kita berjumpa di pekan depan di hari Jumat, hari yang sama, mudah-mudahan dalam kondisi sehat walafiat. Sekian, kita tutup bersama-sama dengan membaca doa penutup majlis dan juga istighfar. Astagfirullahaladzim, subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Khair. جزاك الله خير أستاذ بارك الله فيك. Amin. Ya,